Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Ini ada tulisan yang menarik dari Gus Abbas Buntet. Apa? Kita dengarkan, kami bacakan ya. Strategi Pak Alwi yang harus diwaspadai seluruh rakyat Indonesia. Ada upaya sistematis dan tersembunyi hidden program dari klan Pak Alwi untuk menguasai Indonesia. Dengan tujuan akhirnya adalah membentuk negara Tarim Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali, sebab semua program ini masih sangat berkaitan dan bahkan panjang tangan dari sistem penjajahan kolonial Belanda di masa lalu. Maka klan Pak Alwi ini adalah ampas yang masih tersisa di bumi NKRI yang mewarisi sistem penjajahan dan perbudakan pada bangsa pribumi yang dahulu diterapkan oleh kolonial Belanda. Kesadaran rakyat Indonesia akan adanya bahaya tersebut sangat penting sekali dalam rangka menggerakkan kembali api perjuangan bangsa sebagai estafet dari perjuangan leluhur di masa lalu. Ada beberapa strategi dari klan Pak Alwi yang harus diwaspadai dan dilawan oleh rakyat Indonesia. Di antaranya, yang pertama, untuk mendapatkan dukungan pribumi dalam membentuk negara Tarim Indonesia, yang pertama kali dilakukan adalah membuat framing dan doktrinasi kesucian klan Pak Alwi terhadap rakyat Indonesia dengan mengklaim bahwa mereka keturunan Rasulullah SAW, sehingga apapun yang berkaitan dengan mereka dianggap sebagai panjang tangan dari kehendak seorang Rasul yang suci, Nabi Muhammad SAW. Buah dari doktrinasi tersebut, rakyat Indonesia diharapkan akan mendukung jejak dan langkah mereka. Maka nanti akan dimaknai sebagai nilai agama yang lebih tinggi dari nilai falsafah kebangsaan Indonesia. Yang kedua, pembodohan terhadap rakyat Indonesia dengan cara menghilangkan data-data dan manuskrip sejarah bangsa Indonesia, sehingga sejarah Indonesia akan mudah dikaburkan dan dibelokkan pada pemahaman sejarah yang sudah dikemas secara cantik oleh mereka sesuai dengan keinginan dan tujuan mereka. Objek dari langkah tersebut adalah rakyat yang masih awam akan sejarah bangsanya, yang secara faktual mayoritas rakyat Indonesia masih buta akan sejarah bangsanya, sehingga ketika pengkaburan dan pembelokan sejarah ini menjadi konsumsi setiap hari, khususnya generasi muda, maka hasilnya bisa akan ditebak terciptanya sejarah bangsa Indonesia yang baru dengan kemasan ala Pak Alwi yang akan dianggap sebuah fakta kebenaran sejarah bangsa Indonesia. Tujuan dari langkah ini adalah menanamkan doktrinasi bahwa klan Pak Alwi adalah bagian yang sangat penting dalam kesejarahan bangsa Indonesia, bahkan dianggap paling penting dan menentukan. Apabila hal ini sudah tertanam di alam pikiran rakyat Indonesia, maka terciptalah sebuah beban yang sangat berat bagi rakyat untuk meninggalkan mereka dari kesejarahan Indonesia, dan mau tidak mau rakyat terus mengambil mereka dan mempertahankan mereka sebagai bagian sejarah kebangsaan. Yang ketiga, Pak-Alwisasi Indonesia. Setelah langkah yang di atas berjalan mulus, maka
mereka menjalankan langkah selanjutnya, yaitu Baalwisasi Indonesia. Seluruh hal yang dianggap penting dalam pendirian bangsa Indonesia, baik sejarah, sosok para pejuang dan pendiri bangsa, bahkan varian penting dari kebangsaan Indonesia seperti siapa yang membuat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahkan cerita heroik dari bangsa ini dibelokkan menjadi versi Baalwi. Perebutan atau penjajahan kesejarah ini akan membuat rakyat kehilangan roh kebangsaannya yang asli dan akan digantikan dengan warna sejarah baru yang sama sekali tidak faktual dan tidak didasari dengan data sejarah yang benar. Pembodohan ini dilakukan untuk menghilangkan peran leluhur pribumi yang memiliki peranan penting dalam perjalanan dan pendirian bangsa ini. Tujuan dari langkah ini adalah akan terjadi pengklaiman sejarah Indonesia oleh mereka, Baalwi. Maka saat itulah terbentuk dalam otak dan hati yang tanpa disadari rakyat sebuah klaim kepemilikan terhadap bangsa ini, sebuah sejarah baru sebagai kebenaran yang sesungguhnya tiada. Dan terciptalah besutan pabrik Baalwi sebagai mentalitas budak atau jongos yang semena-mena dan dolim. Akhirnya rakyat Indonesia dikendalikan dan dimanfaatkan oleh mereka sesuai dengan tujuan nafsu serakah mereka, termasuk mengubah NKRI menjadi negara Indonesia bersyariah, dan pada akhirnya akan dengan sangat mudah dibentuk negara Tarim Indonesia seperti kasus DITII Kartosuwiryo. Yang keempat, doktrinasi pengkultusan dan pemujaan terhadap klan Baalwi dan penjatuhan terhadap muruah dan harga diri, nama baik dan jasa para leluhur bangsa. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara seperti menciptakan cerita khurafat dan fiktif tentang keagungan dan kehebatan, bahkan kesucian klan Baalwi, mulai dari datuk-datuk mereka, eksistensi mereka yang dianggap manusia setengah dewa yang hidup di dunia, yang dianggap akan menyelamatkan bangsa Indonesia yang hampir tidak boleh disentuh oleh hukum syariat agama, apalagi hukum negara. Di sisi lain, mereka merendahkan, menjatuhkan reputasi dan eksistensi para leluhur bangsa, sehingga rakyat Indonesia dibuat tidak memiliki senjata apapun untuk mampu melawan mereka, sebab hampir seluruh kekuatan dan senjata rakyat Indonesia diamputasi, direbut dan dilenyapkan secara paksa dan dolim, sehingga akan tercipta rakyat yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap mereka dan menciptakan mentalitas siap menjadi budak mereka dalam hal apapun yang mereka mau. Kalau hal ini sudah terbentuk, maka rakyat ini akan dijadikan tumbal untuk setiap program licik dalam perebutan bangsa dan pembentukan negara baru sekalipun, sehingga terbukalah sebuah pintu gerbang yang sangat besar untuk membentuk negara Tarim Indonesia, dan sebagai pintu pembukanya adalah kamuflase negara Indonesia bersyariat. Yang kelima, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Klan Baalwi dalam menjalankan fungsi dan perannya terutama dalam perebutan negara Indonesia menempatkan agen-agennya dalam zona yang berbeda-beda. Ini yang harus diwaspadai, zona pendekatan sosial kultural keagamaan. Dalam hal ini banyak terfokus pada perebutan sosial keagamaan
yang dipegang peranannya oleh kaum Nahdien. Sosok Habib Lutfi bin Yahya ini sangat ideal menjadi agen mereka dalam merebut segmen ini, sebab sosok LBY memiliki karakteristik dan corak kehidupan yang paling mirip dan mendekati karakteristik dari ciri ke-NU-an. Sehingga ketika peran dan kekuatan sosial keberagaman Indonesia sudah dapat direbut, maka akan merambah pada perebutan peran keulamaan NU yang sangat berkaitan dengan peranannya dalam setiap pergolakan politik dan peranannya dalam setiap suksesi pemilihan, pembentukan sistem kenegaraan semacam pemilihan kepemimpinan Indonesia, baik sipil ataupun Polri dan militer, dengan sekali mendayung beberapa pulau akan dapat mudah digapai. Langkah ini sangat berbahaya sekali karena sudah memasuki zona yang sangat vital dalam sistem kenegaraan bahkan kebangsaan. Di sini mereka akan menciptakan, membuat, bahkan merebut beberapa jalur khusus yang strategis untuk bisa dikuasai, seperti jalur kepolisian, dalam rangka menciptakan ruang yang efektif yang dapat dimanfaatkan oleh mereka dalam menundukkan kepolisian Indonesia. Begitu juga dalam kemiliteran dan pemerintahan, menciptakan jeratan Batman yang menggurita yang akan melumpuhkan seluruh segmen sistem kenegaraan di Indonesia, sehingga dengan kejuaraan tersebut rakyat Indonesia akan mudah untuk dipaksa melaksanakan apapun yang mereka mau sesuai dengan program mereka untuk menguasai Indonesia. Kemudian zona generasi milenial yang banyak bermunculan grup hiburan yang dikemas atas nama sholawatan yang akan menciptakan hingar-bingar atas nama agama yang akan menggerus sedikit demi sedikit peran majelis taklim, pengajian, manakiban, berzanjian, dibaian, bahkan menggerus moralitas generasi muda terhadap eksistensi peranan para ustadz dan kiai yang akan termarginalkan dan dianggap tidak penting dalam hidup mereka. Ketika generasi muda sudah mulai dapat direbut, maka bangsa ini akan kehilangan masa depan sebagai sebuah bangsa besar yang memiliki sejarah yang sangat besar. Kemudian zona sosial politik, peranan dipegang oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Dalam menjalankan peran ini, Rizik Syihab membuat agenda besar, yaitu menjatuhkan setiap pemerintah yang sah yang dipilih oleh mayoritas rakyat. Maka siapapun presidennya dan apapun sistem pemerintahnya, ketika tidak dapat mengakomodir kepentingan mereka dan program-program licik dan jahat mereka, pasti Rizik Syihab akan berusaha sekuat tenaga menjatuhkannya. Ada beberapa cara di atas yang dilakukan oleh Rizik Syihab, diantaranya menggalang dukungan dari setiap lapisan orang yang sudah terbodohi dengan doktrin Pahlawi. Kebanyakan warga Nahdien awam, orang-orang yang ambivalen terhadap Indonesia seperti anggota HTI, bahkan para keturunan anggota DITI, masa lalu yang memiliki sejarah konflik dengan Indonesia. Kemudian menciptakan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah yang sah, menciptakan grooming kepanikan sosial dengan memunculkan problema yang berkaitan dengan isu politik, ekonomi, dan bahkan isu keagamaan semacam perzinaan, korupsi, perjudian, narkoba yang dikemas dalam jargon palsu yang berkedok keagamaan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk juga menjatuhkan peranan para ulama pesantren dengan isu pembelaan terhadap agama, dan yang
tidak sejalan dengan program dan tujuan mereka dianggap tidak membela agama. Inilah program yang sangat jahat dan licik klan Pak Alwi yang mereka tanamkan di negara kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan semangat persatuan dan merapatkan barisan untuk melindungi rakyat dan bangsanya, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan, kekuatan, serta sebuah jalan terbaik untuk memenangkan dalam perjuangan ini. Dr. Muhammad Abbas Billy Yakhshi Al-Husaini MA. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.